Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-11 ya daripada kitab Bidhahul Mubham ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tanakut, yang mana sudah saya katakan tanakut itu perkara yang badihi, dia tidak perlu dalil, dan semua tanakutnya sudah saya jelaskan. Sekarang yang kemarin pun kita sudah masuk akes sudah masuk, dan saya sudah cakap pasal muqaddimah, pasal akes. Intinya daripada akes itu adalah lazimul qadiyah, dengan arti kalau qadiyah aslinya itu benar, akesnya pasti benar. Akesnya salah, aslinya pasti salah. Ini karena kenapa kita cakap akes itu adalah lazimul qadiyah, dan kita sudah mengetahui di bab dalalatul iltizam lazimul mufrad. Sekarang kita akan masuk lazimul qadiyah. Kemudian akes ada di dalam semua qadiyah kecuali qadiyah apa? Juz'iyah salibah. Dah saya jelaskan secara umum apa itu akes dalam pertemuan yang lalu. Al-an naqra. Ayo, aqulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aqulu al-aqsu fil lughati at-tahwil. Ayo, al-aqs fil lughah adalah at-tahwil, merubah yakni kadangkala ada akes lughatan, ada akes istilahan. Akes lughatan itu secara bahasa yang merubah kullu insanin hayawan, kullu hayawanin insan. Itu namanya akes lughatan, secara bahasa semacam itu. Akan tetapi akes secara istilahan tidak semacam itu. Ayo. Wa fil istilahi thalathatu aqsamin. Aqsun mustawi. Di dalam istilah ada 3 macam. Ada aksul mustawi, aksul nakidin muwafiq, atau aksul nakidin mukhalif. La idza dzukiral aqs fa ma'nahu aksul nakidil aksul musawi. Adapun aksul nakid sawaun dia itu mukhalif atau musawi, itu sesuatu yang di luar makluf, memang jarang dipakai, bila-bila dipakai. Tapi tak banyak pemakaian akes nakid itu tidak banyak. Ayo. Wa ma ta'dhliqal aqsu fal murad bihi al-awwal. Fatakidul musannif al-aqsa bil mustawi. Yani mata bila dikatakan hadza aksuhu hadza, idza utliqal aqs, maka yang diinginkan oleh mutliknya itu adalah al-awwal wa huwa aksul mustawi. Sebab itulah musannif ketika mengatakan faslun fil aksil mustawi, sebenarnya kata-kata mustawi ini tidak perlu, karena cukup dengan akes dia itu adalah mustawi. Jadi kata-kata mustawi itu hanya idoh lil mubtadiin amsalana faqat yani. Ayo. Wa arrafahu al-musannif biqawlihi al-aqsa ila akhiri, yani anna al-aqsa huwa an yusayyira al-mahmul mawdu'an. Ayo, hadha huwa. Wa arrafa al-musannif biqawlihi al-aqs, yakni bahwasanya yang namanya akes itu adalah an yusayyarul mahmul mawdu'an wal mawdu' mahmulan ma'a baqa'is siddiq wal kayf wal kam. Ini adalah definisi akes, yaitu akes masdari, yaitu prosesnya akes, yaitu mahmul dijadikan mawdu' dijadikan mahmul ma'a baqa'is siddiq wal kayf wal kam. Yakni dan mesti harus benar. Harus harus benar, dengan arti kalau qadiyah asliyahnya itu benar, akesnya juga mesti benar. Hadza huwa ma'a baqa'is siddiq. Tapi belum tentu kalau akesnya benar, qadiyah asliyahnya itu benar. Belum tentu. Tapi kalau akesnya salah, pasti qadiyah asliyahnya itu juga salah. Ma'a baqa'is siddiq wal kayf. Wal kayf maknanya kayfnya itu juga mesti sama. Kalau satunya mujab, yang lainnya juga mesti mujab. Kalau satunya salab, pastinya juga salab. Wal kam di sini adalah kulliyah dan juz'iyahnya. Memang semacam itu, kecuali di dalam kulliyah mujabah akesnya menjadi juz'iyah mujabah. Jadi kalau kulliyah nanti akesnya pun kulliyah, juz'iyah juga juz'iyah, salibah mujabah juga mujabah. Kecuali kulliyah mujabah, akesnya dia itu pasti juz'iyah mujabah. Kenapa semacam itu? Saya bayanuhu ba'da qalil. Akan saya jelaskan kejap lagi ya. Ayo, misalu dzalika. Misalu dzalik ba'dul insani hayawan. Aqsuhu ba'dul hayawani insan. Contohnya itu adalah
Apa? بعض الإنسان حيوان. Ba'dul insani hayawan. Akesnya ya ba'dul hayawani insan. Ini adalah akes daripada ba'dul insani hayawan. Karena kita mengganti mahmulnya menjadi moduk, moduknya menjadi mahmul. Akhirnya menjadi ba'dul hayawani insan. Kalau ini benar, ini juga pasti benar. Kalau ini salah, ini juga pasti salah. Tapi kalau ini salah, tidak ada hukumnya. Kalau ini benar, tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena kita dari awal cakap bahwasanya ini adalah qadiyah asliyahnya itu adalah malzum. Ini adalah apa namanya lazim. Dan biasanya yang namanya lazim itu boleh jadi dia itu lebih umum daripada malzum. Hal-hal ini jangan sampai kita lupakan dalam pembelajaran ilmu mantik. Bahwasanya lazim bisa lebih umum daripada apa namanya malzum. Ayo. Fal-qadiyatul ula mujabatan juz'iyah. Fal-qadiyatul ula mujabah juz'iyah. Karena ba'at dan tidak ada harfun nafinya, mujabah juz'iyah. Ayo. Wasaniyatu kadzalik. Dan saniyah kadzalik ba'dul insani hayawan, ba'dul hayawani apa namanya insan. Ayo. Wa yustasna min hadha dhabit al-mujabatul kulliyah. Ayo. Dan diistisnakan di dalam dhabit ini yaitu ma'abaqa'is siddiq wal kaif wal kam mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah ketika kullul insani hayawan, antara kan di sini kullul insani hayawan. Akesnya tetap ba'dul hayawani insan. Pasti akesnya apa namanya? Semacam itu. Kenapa saya pada qaul? Ayo. Fa inna aqsa mujabatan juz'iyah. Fa inna aqsal kulliyah mujabah juz'iyah. Ayo. Akesnya juz'iyah mujabah. Ayo. Ka qaulina kullu insanin hayawan. Aqalina kullu insanin hayawan. Aqsuhu ba'dul hayawani insan. Aqsuhu ba'dul hayawani insan. Ayo. والعكس لازم لكل قضية لم يجتمع فيها الخصتان. Dan di setiap qadiyah sama ada dia itu syakhsiyah, kulliyah, mujabah, salibah ataupun kulliyah, juz'iyah, salibah ataupun mujabah pasti ada akesnya. Kecuali qadiyah yang ada khisatan. Khisatan ini apa? Dua keburukan. Apa dua keburukan itu? Juz'iyah was salibah. Kenapa semacam itu? Saya pada qaulil bayanuhu. Ayo. وهما سلب والجزئية. وهو سلب والجزئية. أيوة. فتخرج السالبة الجزئية. أيوة. فتخرج السالبة الجزئية. أيوة. فتخرج maknanya فتخرج السالبة جزئية. والمهملة السلبية. Aywa, dan keluar daripada dhabit akes ini dua qadiyah. Yang pertama adalah salibah juz'iyah wal muhmalah salbiyah. Kenapa? Li'annal muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Maka muhmalah salbiyah hukumnya sama seperti salibah juz'iyah. Li'anna muhmalah salbiyah itu hukumnya sama seperti juz'iyah salibah. Wa yabqa syakhsiyah bi qismaiha. Syakhsiyah bi qismaiha, qadiyah syakhsiyah sawa'un kana dia itu mujabah ataupun salibah. Wal kulliyah kadzalik, yakni kulliyah tabqa, yakni yang masih bisa diakes itu qadiyah syakhsiyah. Syakhsiyah mujabah atau syakhsiyah salibah itu tetap bisa diakes. Kulliyah juga, kulliyah salibah wal kulliyah mujabah juga bisa diakes. Juz'iyah yang bisa diakes hanya juz'iyah apa namanya? Mujabah saja. Ayo was juz'iyah mujabah. Wal muhmalah juga sama, yang muhmalah bisa diakes hanya muhmalah mujabah. Kenapa? Karena muhmalah hukumnya sama seperti juz'iyah. Ayo. Fasyakhsiyatul mujabah Zaidun katibun aksuha ba'dul katib Zaidun. Ayo, sekarang kalau seumpamanya kita tengok daripada kan yang yabqa dari yang bisa diakeskan apa itu? Syakhsiyah mujabah salibah, kulliyah mujabah salibah, dan juz'iyah mujabah, dan muhmalah mujabah. Kira-kira ada semacam 6 atau 5 lah kalau kita cakap bahwasanya muhmalah itu fi quwwatil apa namanya? Juz'iyah. Awalan kita ambil di dalam syakhsiyah dulu. Syakhsiyah apa? Fa syakhsiyah al mujabah Zaidun katibun. Zaidun katibun. Kita menjadikan apa namanya? Kita menjadikan mahmul maudhu dan maudhu mahmul. Di sini Zaidun katibun seperti kita mengatakan afrodu Zaid tanhasir fi afrodil kitabah, dengan arti Zaid itu salah satu dari muttasifun bimafhumil
mahmul. Semua kan Z kan hanya satu kan. Maknanya semua afrodnya Z yattasifu bimafhumil kitabah, bimafhumil katibiyah ini. Dan katib afrodnya lebih banyak daripada Z. Jadi di sini maudhu'nya akhassu daripada mahmul. Ketika dia itu diakes. Ketika dia itu diakes kan tak boleh al-katibu Zaidun, kan tidak boleh semacam ini, harus ba'dul, walaupun nanti al-juz'iyah fi al-muhmalah fi kuwatil juz'iyah, ketika dibalik menjadi juz'iyah mujabah, ba'dul katibi Zaidun, karena Anda tidak bisa mengatakan kullul katibi Zaidun, hada kadhib hada. Kenapa? Karena mahmulnya lebih umum daripada maudhu'. Aywa. Ketika mahmulnya lebih umum daripada maudhu', Anda tidak bisa untuk menjadikan semua afrodul mahmul ada pada mafhumil maudhu', tidak boleh. Tapi di sini bisa. Zaidun katib, kullu Zaidin katib, tidak ada masalah. Ini semua afrodnya Zaid wahwal wahid, muttasifun bisifatin kitabah. Apakah bisa semua afrodnya katib itu adalah Zaid? Apakah bisa? Tidak bisa. Aywa. Aksuha ba'dul katibi Zaidun. Aksuha ba'dul katibi Zaidun. Aywa. Wasalibatu in kana mahmul. Wasalibah, saksiyah salibah. Saksiyah salibah. Tengok saksiyah salibah ini mahmulnya ini juz'i apa kulli? Kalau mahmulnya juz'i mudah, Zaidun laisa bi amrin. Zaid bukan amr, akesnya ya Zaidun ya amrun, laisa bi Zaidin. Ada fi ghayati suhula. Nah, kalau Zaidun laisa bikatib, Zaidun laisa bikatib, ketika diakes macam mana? Ketika diakes karena mahmulnya ini lebih kulli, lebih umum daripada maudhu'nya, kita tidak bisa mengatakan ba'dul katibi laisa bi Zaid, tidak bisa. Kan tetapi la syai'a, aywa, la syai'a minal katibi bi Zaid. Jadi akes saksiyah salibah, kalau mahmulnya itu kulli, akesnya kalau mahmulnya itu kulli, akesnya kulliyah salibah. Aywa wa salibah. Wasalibatu in kana mahmuluha juz'iyan in akasat ka nafsiha. Aywa in akasat ka nafsiha. Zaidun laisa bi amrin, amrun laisa bi Zaidin. Aywa. Ka qaulina Zaidun laisa bi amrin wa aqsuhu amrun laisa bi Zaidin. Karena mudah, ini bukan ini. Ya secara otomatis ini bukan ini karena juz'i dan juz'i. Aywa. Wa in kana kulliyan in akasat ila salibatin kulliyah. Kalau seumpamanya kulliyan Zaidun laisa bikatibin, karena tidak ada satupun afrod katib yaitu Zaidun, ya akesnya kulliyah salibah, tidak ada satupun daripada katib itu Zaidun. Aywa. Nahu Zaidun laisa bihimarin, aqsu la syai'a minal himar bi Zaidin. Aywa, la syai'a minal himari bi Zaidin. Zaidun laisa bihimar. Himar kan kulli kan? Himar kan apa namanya, hewan dia itu. Dia mafhum kulli. Maknanya tidak ada satupun himar itu yang Zaid. Aywa. Wal kulliyatul mujabatu aqsuha juz'iyatul mujabah. Sekarang kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah contohnya adalah kullul insani hayawan. Setiap manusia itu adalah apa namanya? Hayawan. Ini adalah kulliyah mujabah. Akesnya ba'dul hayawani insan. Ba'dul hayawani insan. Ini akesnya. Dia tidak boleh akesnya itu kullul hayawan insan, tidak boleh. Padahal definisi daripada akes ma'abaqo isidik wal kaifi wal kam. Kecuali dalam mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah tidak bisa kul yabqa. Kul harus diganti apa namanya? Ba'd. Kenapa semacam itu? Sof, tengok ya. Ini penting. Ini bagaimana Anda itu memahami mantik ya. Mantik itu ketika Anda mengatakan sebuah qadiyah, Anda kena tengok semua kemungkinannya. Ketika Anda mengatakan kulliyah mujabah, Anda membuat qadiyah kulliyah mujabah. Ihtimal Anda bisa membuat qadiyah kulliyah mujabah yang benar itu di dalam mantik ada dua kemungkinan. Yang pertama, qaunul maudhu' musawiyan lil mahmul. Maudhu'nya itu musawi kepada mahmul. Apa itu musawi, Ustaz Hasan? Hah?
Musawi apa? ليس أعم ولا أخص. Ayo, maknanya apa? Laisa am wala akhos, maknanya apa? Definisinya berbeza tapi afrodnya sama. Hal-hal semacam ini kalian jangan sampai lupa. Ini harus ada di dalam otak kemanapun. Antar berak pun dah mesti ada yang namanya apa? Musawi. Maknanya musawi ikhtalafal mafhum ma'atihadil maudhu. Maaf ilahil zat awil afrod. Contohnya apa? Ini ihtimalat kulliyah al-mujabah. Kullu insanin natik. Setiap manusia natik. Loh, mafhumul insan wa mafhumun natik berbeza kan? Ayo. Tapi afrodnya sama. Afrodnya insan juga sama dengan afrodnya natik. Ketika ini kan maudhu, ini kan mahmul, ini maudhu, ini mahmul. Lah ketika ini maudhu, ini mahmul, di sini mahmulnya musawi kepada apa namanya? Maudhu'nya. Dengan arti definisinya natik berbeza dengan definisinya insan, tapi afrodnya natik sama dengan afrodnya insan. Sampai sini wadih kan? Ketika ketika maudhu dan mahmul itu musawah, anta boleh akes dengan kulliyah mujabah juga. Dengan arti kullu insanin natik, akesnya kullu natikin insan. Kullu natikin insan di sini benar, di sini benar. Dan nanti ada namanya qadiyah, istilzam itu tahtat tadad. Dengan arti kalau kullu natikin insan, ba'dun natikil insan juga benar. Kenapa? Ini kan semua natik adalah insan, benar kan? Sebagian natik adalah insan, pasti benar. Kalau kulliyah mujabah benar, juz'iyah mujabah juga benar. Ketika kulliyahnya benar, juz'iyahnya pasti benar. Idza sodaqo kullu natikin insan, sodaqo ba'dun natiki insan. Pasti ini benar. Wadih ya. Jadi di dalam kullu insanin natik, akesnya bisa kullu natikin insan. Ini juga benar. Kalau ini benar, ba'dun natiki insan juga pasti benar. Oke, sekarang kemungkinan kedua, qaulul maudhu akhassu minal mahmul. Ini kemungkinan kedua di dalam qadiyah kulliyah mujabah. Apa contohnya qadiyah kulliyah mujabah? Yang maudhu'nya itu lebih khusus daripada mahmulnya. Kullu insanin hayawan. Duh, ini kan insan akhos, hayawan a'am toh. Tapi kok qadiyah kullu insanin hayawan betul apa tak Ustaz Hasan? Betul kan? Tapi ketika dia diakes, dia apakah bisa seperti ini? Kullu natikin insan. Tidak boleh kan? Akesnya dia tidak boleh kullu hayawanin insan, tidak boleh karena pasti salahnya. Yang benar ba'dul hayawan insan. Ini yang benar. Ini yang benar. Maknanya, Suf tengok. Di dalam kemungkinan pertama, ba'dun natiki insan benar. Di dalam kemungkinan kedua, ba'dul insani hayawan benar. Dan kullu hayawanin insan salah kan? Maknanya di dalam dua kemungkinan qadiyah kulliyah mujabah ini Ustaz Hasan, pasti benar juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah di sini dan di sini itu benar. Tapi kulliyah mujabah benar di sini, tidak di sini. Kulliyah mujabah ketika mahmulnya musawi kepada maudhu benar. Tapi ketika mahmulnya lebih umum daripada maudhu salah. Pada saat itu layat torid. Tidak ada ittirad, tidak ada kepastian. Kebenaran kulliyah mujabah menjadi akes kulliyah mujabah. Karena itu mantik tidak suka yang namanya tidak pas, itu tidak suka. Akhirnya manatikoh amik kemungkinan yang pasti. Apa itu? Di dalam case ini dan di dalam case ini juz'iyah mujabah pasti benar. Karena itu sebagai mutarid, sebagai akal untuk sebagai qadun yang kulli, mereka mengatakan aksu kulliyah mujabah juz'iyah mujabah. Karena ada kemungkinan mahmulnya a'am minal maudhu. Wadih ya di sini ya. Jahid jiddan.
Ini kenapa kok aksu kulliyah mujabah itu juz'iyah mujabah. Walaupun Syekh Bilal itu buat cadangan ya, kalau memang semacam itu better kita buat apa ya? Better kita buat kaidah macam ini. Jadi kalau mahmulnya itu musawi, ya akasnya kulliyah mujabah, yakni kullu kulliyatin mujabah takunu, yakni yakunu mahmuluha musawiyan lil maudu' fa aksuha kulliyah mujabah. Wa idza kana mahmuluha a'ammu minal maudu' yakunu aksuha juz'iyah mujabah. Saya Bilal yaktari hada, tapi menurut saya memang anta boleh iktirah ini, tapi wallahu a'lam tidak sesuai dengan apa namanya? Tidak sesuai dengan core mantik itu sendiri. Tidak sesuai dengan core mantik itu sendiri, karena mantik itu tidak suka tafsir semacam itu. Konunnya pasti konun kulli. Ini kenapa kok qadiyah kulliyah mujabah itu aksunya juz'iyah mujabah. Kemudian ya, bos. Aywa. Wal kulliyatul mujabah aksuha juz'iyatun mujabah. Aywa. Nahu kullu insanin hayawan aksuhu ba'dul hayawan insan. Wadah ya, kullu insanin hayawan aksuhu ba'dul hayawani insan. Karena di sini hayawan dan hayawan itu lebih umum daripada insan. Karena itu akasnya ba'dul hayawani insan. Aywa. Wasalibatu tan'akisu ka nafsiha. Wasalibah kullu la syai'ah. Sof tengok la syai'ah. Di sini apa? La syai'ah minal insani bihajar. La syai'ah minal insani bihajar. Loh, tidak ada satupun daripada manusia itu batu. Ya secara otomatis tidak ada satupun daripada batu itu manusia. Anda tengok di dalam diagram Venn semacam ini. Ini manusia, ini al-insan, ini hajar. Maknanya tidak ada satupun afrodnya manusia itu adalah afrodnya apa namanya? Hajar. Nah kalau tidak ada satupun ini adalah ini, ya secara otomatis tidak ada ini adalah, tidak satupun di sini adalah ini. Senior saya Syekh Ridwan mengatakan, beliau merasa bahwasanya qadiyah kulliyah salibah itu akasnya kulliyah salibah itu ada semacam badihi. Tidak perlu dibuktikan. Saya pikir-pikir betul juga ya. Kalau tidak ada satupun manusia batu, tidak ada satupun manusia yang batu. Ya secara otomatis tidak ada satupun batu yang manusia. Dengan diagram dengan bulatan semacam ini, saya kunu hada wadihan, sah wala wadihan. Aywa, kemudian wal juz'iyatul mujabah tan'akisu ka nafsiha. Wal juz'iyatul mujabah tan'akisu. Ayo juz'iyah mujabah tan'akisu ka nafsiha. Contohnya ba'dul insani hayawan. Aywa ba'dul insan ba'dul insan hayawan. Akasnya ya ba'dul hayawani insan. Ini juga fihi nu' daripada badaha ya nih. Sama ada ba'dul insani hayawan itu sama ada mahmulnya itu lebih umum atau lebih khusus, sama saja. Hatta mahmulnya lebih umum atau lebih khusus sama aja. Jadi ba'dul insani hayawan mahmulnya lebih umum kan ba'dul insani natikun. Loh, ini kan mahmulnya musawi kepada maudhu'nya kan. Sebagian manusia itu natik, bisa berakal. Maknanya adakah manusia yang tidak berakal? Anta jangan berpikir semacam itu. Itu cara berpikir usuli, bukan berpikir cara pikir mantiki. Mantik tidak suka mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena mafhum mukhalafah itu bila-bila benar, bila-bila salah. Mantik yang bila-bila benar, bila-bila salah itu tak suka. Karena itu mafhum mukhalafah itu sendiri di dalam usul fikih pun ada khilaf. Imam Abu Hanifah tak nak terima mafhumul mukhalafah. Loh, kalau di dalam fikih saja ada khilaf baina qabilin wa rafidin. Dan terus anda nak expect kita nak terima kah manatikoh ini? Janganlah macam tu. Jahit jidat. Lah ketika ba'dul insani natikun, secara otomatis lawannya adalah apa? Ba'dul natiki insan. Loh, ini kan lawannya yang apa namanya? Akesnya yang anu kan.
yang musawi, yang bisa kita, kalau sebagian manusia itu berakal, ya maknanya ada sebagian daripada afrodnya manusia, mafhumnya mempunyai mafhum berakal. Secara otomatis sebagian afrodnya berakal, ada yang manusia. Ada wadih hadi. Aywa. Wal muhmalatul mujabah tan'akisu ka nafsiha. Muhmalah Al mujabah. aywa muhmalah mujabah li'annaha fi kuwatis juz'iyah. Contohnya apa? Al insanu hayawan. Akasnya boleh dua. Ima al hayawanu insan, itu juga boleh. Kenapa? Karena al hayawanul insan sama seperti ba'dul hayawani insan kan? Atau akasnya juz'iyah mujabah, langsung Anda mengatakan ba'dul hayawani insan juga boleh. Tidak ada masalah Anda hanya mengatakan al hayawanu insan, karena nanti akan yasiru ila juz'iyah mujabah. Atau Anda tak nak pening, sekalian Anda tambahi apa namanya? Ba'dul hayawani insan, itu pun juga boleh, tidak ada masalah. Ayo. Wa ammal juz'iyatus salibah. Amal juz'iyatus Salibah. aywa, juz'iyah salibah, dia itu tidak ada akasnya. Aywa, kenapa juz'iyah salibah? Nahwu ba'dul hayawani laysa bi insan. Nahwu ba'dul hayawani laisa bi insan. Ba'dul hayawani laisa bi insan. Ini tidak ada akasnya, tidak ada akasnya. Kenapa tidak ada akasnya? Yaitu dia tak konsisten. Sudah saya katakan, di dalam mantik yang paling penting di dalam ilmu mantik itu adalah konsistensi. Dengan arti kalau dia itu benar, dia harus selalu benar. Dia tidak boleh ada satu kemungkinan pun dia tidak benar, tidak boleh semacam itu. Mesti konsisten dia itu benar. Di dalam juz'iyah salibah bisa benar tapi tak konsisten. Lah, kalau dia bisa benar tapi dia itu tak konsisten, Imam Ghazali mensifati ini adalah mizanush syaiton. Dia bisa benar tapi tak konsisten. Kenapa? Sof tengok ya. Juz'iyah salibah. Ketika Anda itu ingin membuat qadiyah juz'iyah salibah, kemungkinan qadiyah yang bisa Anda buat itu ada 3. Kalau Anda nak mengatakan juz'iyah apa namanya? Salibah. Yang pertama, yakni ihtimalatil qadiyatil juz'iyah salibah. Yang pertama, apa tuh namanya? Kalau hubungan antara mahmul dan maudhu itu tabayun mutlak. Contohnya manusia dan batu. Hubungan antara manusia dan batu tabayun mutlak kan? Apakah ada satu afrodnya manusia adalah afrodnya batu? Tidak ada. Jadi Anda boleh mengatakan ba'dul. Jadi kan aslinya kan kullul apa la syai'a minal insani bihajar. Loh, kalau ini benar, kalau kuliahnya itu benar, juz'iyahnya juga pasti benar. Ini kalian amik berat. Biasanya saya jelaskan di level pertama, tapi tak apa, kita ajarkan di level yang kedua nanti. Namanya beberapa hukum seperti matah tatot. Yang penting kalau kuliahnya benar, juz'iyahnya juga pasti benar. Kalau la syai'a minal insani bihajar, pasti ba'dul insani laisa bihajar. Itu apa namanya? Benar kan? Benar. Ba'dul insani laisa bihajar. Ba'dul insani laisa bihajar. Ini kan adalah qadiyah juz'iyah salibah kan? Qadiyah juz'iyah salibah. Yang mana qadiyah juz'iyah salibah? Apa hubungan insan dan hajar? Tabayun kan? Maknanya tidak ada satupun afrod. Insan adalah afrodnya hajar. Ketika hubungannya ini at-tabayun kulli, ketika hubungan antara maudhu dan mahmul itu tabayun kulli, maka bisa kita akaskan menjadi juz'iyah salibah juga. Akasnya ba'dul hajari laisa bi insan. Duh, ini benar apa tak Ustaz Abdul Khalik? Ini benar. Ini apa namanya? Ini benar. Akas juz'iyah mujabah, oke. Ketika hubungan antara maudhu dan mahmul itu tabayun kulli. Oke, kemungkinan kedua, apa yang kita itu bisa untuk membuat qadiyah daripadanya, qadiyah juz'iyah salibah. Syekh Bilal mengatakan kita bisa membuat hubungan qadiyah salibah,
juz'iyah salibah. Kalau hubungan antara maudhu dan mahmul itu adalah umum wa khusus wajhi. Contohnya adalah hisan wa abyad. Hisan dan putih, kuda dan putih. Apakah setiap kuda warna putih? Tidak. Apakah setiap yang warna putih itu kuda? Tidak. Maknanya ada sebagian putih yang kuda dan ada sebagian kuda yang putih. Kita kenal dengan nama al-hisanul abyad atau al-farasul abyad. Jadi Anda boleh untuk mengatakan ba'dul hisan laisa bi abyad. Betul apa tidak? Sebagian kuda tidak putih. Apa hubungan hisan dan abyad? Umum wal khusus. Aywa, al-umum wal khusus al-wajhi. Umum wal khusus apa? Wajhi. Ketika hubungan antara ini dan ini umum dan khusus wajhi, Anda bisa membuat akasnya itu juga dengan qadiyah juz'iyah salibah juga. Akhirnya ba'dul abyad laisa bihisan. Sebagian yang putih itu bukan kuda. Betul apa tidak? Betul. Maknanya qadiyah juz'iyah salibah yang mahmulnya dan yang hubungan antara maudhu dan mahmulnya itu umum wa khusus wajhi, bisa akasnya menjadi juz'iyah salibah juga. Dan benar. Oke, kemungkinan yang ketiga, apa hubungan yang bisa kita buat daripadanya qadiyah juz'iyah salibah? Bisa. Kalau maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya. Contohnya, maudhu'nya kena lebih umum daripada mahmulnya ya. Contohnya al-hayawan, di sini apa contohnya? Al-hayawan insan. Al-hayawan dan insan, bukankah hayawan lebih afdol, lebih umum daripada insan? Anda cari lagi nabi dan manusia. Nabi lebih khusus daripada manusia kan? Manusia maknanya setiap nabi pasti manusia. Belum tentu manusia itu nabi. Saya manusia, Faik manusia, Hasan manusia, tapi bukan nabi. Dari sini Anda bisa untuk, kalau maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya, Anda bisa untuk membuat qadiyah juz'iyah salibah. Ba'dul insan laisa binabiyin. Sebagian manusia itu bukan nabi. Betul apa tidak? Oke, betul. Dan nabi lebih khusus daripada manusia. Hubungannya adalah al-umum wal khusus al-mutlaq. Oke. Sekarang kita tengok akasnya macam mana. Akasnya ba'dun nabi laisa bi insan. Apakah ini betul? Loh, kan hubungan antara umum dan khusus mutlak kan semacam ini kan. Maknanya ini insannya, ini nabinya. Maknanya nabi di dalam bahagian manusia. Ada sebagian manusia yang bukan nabi, yaitu di sini. Apakah ada sebagian nabi yang bukan manusia? Bukankah nabi itu di dalam range-nya manusia? Selama umum dan khusus mutlak, maknanya setiap yang khusus masuk di dalam umum. Ketika kita mengatakan sebagian yang khusus bukan daripada umum, itu menafikan kekhususiannya itu sendiri, menjadi an-nasy' laisa huwa. Jadi di dalam ba'dul insani laisa binabi, yang hubungan antara maudhu dan mahmul itu umum dan khusus mutlak, akasnya juz'iyah salibah ini tak betul. Sof tengok. Ini adalah 3 kemungkinan bagaimana kita itu bisa membuat qadiyah juz'iyah salibah. Di 2 kemungkinan pertama betul. Ketika hubungan antara maudhu dan mahmul mutabayinan, tabayun kulli. Hubungan antara maudhu dan mahmul umum wa khusus wajhi. Tapi ketika kita tengok hubungan antara maudhu dan mahmul umum wal khusus mutlak, itu tak benar. Tengok contohnya daripada musannif, ba'dul hayawani laisa bi insan. Hubungan antara hayawan dan insan apa?
mutlak kan, umum wal khusus mutlak. Karena itu tidak ada akesnya. Di sini dia masuk kategori yang ini, yang nomor 3. Wal muhmalah salibah al hayawan laisa bi insan, sama saja. Karena ba'dul hayawan laisa bi insan. Apakah akesnya menjadi ba'dul insani laisa bi hayawan? Tidak boleh semacam itu. Karena kalau kita mengeluarkan sebagian afrodul khusus daripada umum, maka sudah bukan menjadi khusus lagi. Khusus itu harus masuk di dalam semua umum. Fala aksalaha kama taqaddam. Syekh Bilal mempunyai cadangan bahwasanya jangan semacam ini. Kan ini pasti benar, ini pasti benar. Ya, sekarang kalau Anda nak buat qadiyah, kalau Anda nak akes qadiyah salibah juz'iyah, Anda tengok hubungan antara maudhu dan mahmulnya itu apa. Jadi kullu qadiyah salibah juz'iyah alladhi yakunu maudhu'uha musawiyan, maudhu'uha mubayyinan lim mahmul au umum wal khusus wajhi tan akis juz'iyah salibah. Tapi kalau a'am daripada mahmul lah tan akis lah. Kalau semacam itu bisa, tapi wallahu alam tidak sesuai dengan core mantik itu sendiri, wallahu a'lam. Jayyid, fala aksalaha kama taqaddam. Yakni apa yang saya jelaskan, Anda boleh baca dengan jelas di hasyiahnya apa namanya Syekh Bilal. Saya tidak ambil dari mana-mana lah. Saya hanya menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Bilal. Yang dikatakan oleh Syekh Bilal. Cuma mungkin kalau kalian baca sendiri mungkin kesusahan. Karena itu saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dan dengan cara yang lebih oke. Sekarang selesai ya, sudah ya, habis ya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Yaitu babul apa namanya? Babul qiyas. Kejap. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babul qiyas. Sila dibaca babul qiyas. Babul qiyas ini ya ini adalah daripada maksud daripada mantik ya, babul apa namanya? Babul qiyas ini. Kalau kita babul qiyas ini kita pandai, saya rasa semua bab mantik ya memang intinya di sini, ya ini terutama di dalam syakal-syakalnya apa namanya? Qiyas. Karena mantik itu adalah konun. Madahnya yang ada di dalam qiyas atau bahannya. Mantik itu tidak terlampau peduli. Walaupun penting juga masalah madah qiyas, tapi wallahu a'lam mantik ini lebih suka ke sistem dia, bukan ke bahan dia. Jahidan. Qiyas ini sebenarnya dia ini sama-sama saja dengan yang ada di ilmu usul fikih, sama saja. Cuma di dalam mantik itu qiyas yang diterima itu biasanya hanya yang yakin saja. Adapun kalau dia itu tidak yakin, tidak diterima. Berbeza dengan usul, qiyasnya itu tidak mesti apa namanya? Yakin. Dia bisa, hasilnya bisa untuk menjadi dhon. Tapi sistemnya sama saja. Cuma mungkin sistemnya di usul fikih itu lebih disyar'ikan. Tapi core-nya sama saja. Core-nya sama saja. Aywa. Dan qiyas itu artinya adalah analogi. Saya di definisinya. Aywa, innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman biddati qawlan akhar. Bahwasanya yang namanya qiyas itu daripada beberapa qadaya, min qadaya. Di dalam mantik qadaya lebih daripada satu qadaya, itu 2 ke atas, tidak perlu 3, 2 cukup. Suwira, aywa, rukibat rukibat min qadaya. Sama ada 2 atau 3. Mustalziman bidzat, dan dia akan daripada tarkib itu yastalzim bidzati tarkib qadiyah ukhra yang kita kenal dengan nama natijah. Lah, natijah itu sebelum Anda itu membuat 2 muqaddimah ini, natijah ini tak nampak. Tapi setelah Anda tarkib, dia baru nampak. Jadi yang namanya natijah itu karena awalnya tak nampak, kemudian dia nampak. Dikatakan natijah ini ilmul ghaib. Ilmul ghaib. Ghaibun anak. Natijah ini ghaibun anak. Kemudian Anda mengetahuinya dengan tartibul muqaddimatain. Juga bisa dikatakan kasyf. Yakni anta takshiful ilm. Anta mengetahui ilmu yang aslinya dia itu
mastur, tertutup. Dengan adanya muqaddimaten, yang tertutup itu bisa nampak. Ya ini yang saya katakan kasyful ulama. Cara ini diizinkan oleh Allah untuk mengetahui zatnya, untuk mengetahui sifatnya, untuk mengetahui hukumnya, diridhoi oleh Allah. Dengan arti kalau ulama menggunakan cara ini untuk mengetahui, mendeteksi hukum-hukum Allah itu menjadi apa namanya? Menjadi mulzim kepada kalian. Kalau ulama menggunakan cara kias, yaitulah yang namanya hujjah itu, yaitu diberi kebenaran oleh syariat. Dengan arti kalau Anda mencari tahu hukum Allah dengan kias, hukum Allah ini menjadi benar dan orang wajib untuk mengikutinya. Kasyaf-kasyafnya yang biasanya tuh aulia-aulia, biasanya, oh kamu tadi belum makan dan kamu tadi berbuat dosa, itu kasyaf, ada memang semacam itu. Tapi ini bukan hujjah. Kenapa? Karena prosesnya tidak bisa untuk dibentangkan. Berbeda dengan kias mantiki ini. Proses dia bisa dibentangkan. Ketika prosesnya bisa dibentangkan dan Anda bisa menjelaskannya, kalau Anda menempuh jalan yang sama, Anda akan sampai di hasil yang sama. Berbeda dengan kasyafnya aulia. Macam mana antara bentangkan kasyafnya aulia itu? Karena itu kasyafnya aulia itu laisa bihujjah. Kenapa? Karena tidak ada ta'addi kepada akhirin. Yang namanya hujjah itu mesti muta'addiyah. Kasyafnya yang katanya para aulia itu tidak muta'addi. Dia oke, tapi tidak bisa untuk dijadikan dalil. Berbeda dengan kasyafnya ulama ini. Ini bisa untuk dijadikan dalil. Karena itu saya itu jaga kepada kawan, kepada jamaah-jamaah saya Tulungagung itu. Saya itu apa namanya? Saya itu kasyaf. Saya itu apa namanya? Kasyaf. Betul. Memang kasyful aulia. Dan ini bukan saya yang mengatakan, Imam Ghazali dan Imam Sanusi mengatakan hal yang sama. Fahadha kasyfun irtadahullah. Yakni Allah meridhoi kasyaf ini untuk mencari tahu tentangnya. Kalau Anda ingin cari tahu tentang Allah, bukan dengan ilham, dengan kias ini. Karena ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya, apa yang Anda dapatkan daripada sifat Allah melewati ini benar. Dan orang-orang yang lain wajib mengikuti apa yang Anda dapatkan. Tapi kalau Anda menggunakan kasyaf, ilham, itu yang apa namanya? Ilhamat, fuyudat. Ya ini mungkin benar dan mungkin salah. Benar pun orang tidak wajib untuk mengikutinya. Kenapa? Tidak bisa Anda bentangkan. Tidak bisa Anda bentangkan. Kalau Anda kasyaf mengetahui sifat Allah dengan kasyaf, las-las Anda akan cakap, Anda belum sampai makomnya. Anda belum apa namanya? Anda belum sampai makomnya. Kalau Anda tirakat, kalau Anda beriadoh, insya Allah Anda akan apa namanya? Insya Allah Anda akan sampai makomnya. Ayo. Thummal qiyasu indahum qismani faminhu ma yudha bil iktirani. Maka kias itu ada dua macam. Ada yang namanya kias iktirani. Dan itu adalah yang menunjukkan kepada natijah bil kuwah, yakni kias iktirani adalah kias yang menunjukkan kepada natijah bil kuwah. Bil kuwah maknanya fi madatihi duna suratihi. Saya pada qalil. Waqtasa bil hamliyah. Kias iktirani hanya untuk qadhiyah hamliyah. Hadza ra'yul musannif. Dan tapi dalam kitab-kitab yang lebih tinggi kias iktirani bisa untuk qadhiyah hamliyah dan qadhiyah apa syartiyah juga. Aywa. Fa in turid tarkibahu farakkiba muqaddimatihi ala mawajib. Kalau antara menyusun kias iktirani, maka susunlah muqaddimatnya seperti apa yang wajib. Warattibil, aywa. Warattibil muqaddimati wangdura sahiha min fasidin mukhtabira. Dan rotib muqaddimat dan tengok mana muqaddimat yang benar dan mana muqaddimat yang tidak benar. Mukhtabira, anta uji semuanya. Karena lazimal muqaddimat, yakni natijah itu bihasabil lazimul muqaddimat wa huwa natijah bihasabil muqaddimat. Muqaddimatnya benar, natijahnya pasti benar. Muqaddimahnya salah, nah, belum tentu. Jangan tertipu dengan saya. Kenapa? Karena muqaddimah itu malzum, natijahnya lazim. Malzumnya benar, lazimnya pasti benar. Malzumnya salah, belum tentu. Yang ada yang pasti kalau lazimnya salah. Ayo. Wa ma minal muqaddimati sughra fa yajibu intirajuha fil kubra. Ayo, dibilang muqaddimah sughra mesti masuk di dalam muqaddimah kubra. Dan yang dikatakan muqaddimah sughra itu yang ada haddul asgharnya. Muqaddimah kubra yang ada haddul akbarnya. Ayo.
وذات حد أصغر صغرهما وذات حد أكبر كبرهما وأصغر فذاك ذو انضراج Ada, wa asgarun fadzakadun diraji, yakni qadiyah yang yang asghar itu pasti masuk ke akbar. Adapun wasat itu yulghala dan badal intaji. Qadiyah hadul wasat itulah had yang menjembatani antara asghar dan akbar. Lah biasanya yang namanya asghar itu afrodnya lebih sedikit daripada akbar. Lah kalau afrodnya lebih sedikit daripada akbar, itu biasanya yang asghar menjadi maudhu, yang akbar menjadi mahmul. Lah wasat adalah jembatan yang bisa membuat asghar menjadi maudhu dan mahmul akbar menjadi mahmul. أقول هذا شروع في مقاصد التصديقات. Aqulu ini adalah memulai di dalam maqasidit tasdiqat. Apa maqasidit tasdiqat? Wa huwa al-qiyas. Maqasidit tasdiqat wa huwa al-qiyas. Wa ma'nahu lughatan takdiru syai'in ala mithali syai'in akhar. Takdir maknanya Anda menyerupakan, Anda mengukur sesuatu atas ukuran sesuatu yang lain. Kalau ini benar, ini pun juga benar. Hadza huwa yani. واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فأكثر. Ada lagi yang mengatakan al-i'tibar. I'tibar itu ame ibroh. Sebenarnya sama ya, ame ibroh. Faik mati. Dan dia manusia. Saya pun juga bisa mati. Itu kan namanya ibroh kan. Ada kaum-kaum zaman dahulu gimana liwat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabir ya akhi. Jangan Anda liwat, ada satu kaum liwat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum buat macam ini dibinasakan oleh Allah. Kalian jangan buat hal yang sama. Itu yang namanya i'tibar kan. Maknanya apa yang yakok kepada kaum ini bisa juga terjadi kepada Anda. Ayo. واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. Ayo, secara istilah adalah lafdun adalah sebuah lafaz yang tarokkaba, sebuah jumlah yang tarokkaba daripada dua qadiyah ataupun lebih. Jadi kadangkala yang namanya qiyas itu ya tarokkab daripada dua qadiyah. Kadangkala ya tarokkab lebih daripada lebih daripada dua qadiyah. Yang mana yalzamu anhuma daripada tarkib dua qadiyah ataupun lebih ini, yakni min qadiyataini fa aktsar. Yalzamu anhuma, yakni anhuma an qadiyataini au an aktsar min qadiyataini. Lidatihima, lidatit tarkib dua qadiyah atau lebih ini tidak ada unsur asing yang menyebabkan ada intajnya, ada yang menyebabkan ada hasilnya, tidak. Ya lidatit tarkib tadi itu tidak ada unsur intervensi yang lain. Ada qaulun akhar. Yalzam ada qaulun akhar. Qaulun akhar ini dulu tidak ada. Anda mengetahuinya setelah Anda menyusun qadiyah dengan cara yang benar tadi. Itulah qaulun akhar ini. Qaul yang tidak ada hubungannya, maksudnya bukan tidak ada hubungannya, tapi bukan sugro dan bukan kubro, walaupun masih ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungan sama sekali ya bukan qaulun akhar, dia harus mempunyai hubungan dengan sugro dan kubro, tapi dia bukan ainul sugro dan juga bukan ainul kubro. Ayo. Wal awwal yusamma qiyasan basitan. Yang pertama yusamma qiyasan basitan. Apa itu? Awal yang tarokkaba min qadiyatain. Yang tarokkaba min qadiyataini itu namanya adalah qiyasun basit karena hanya tarokkab daripada dua qadiyah saja. Wa tsani ma tarokkaba daripada lebih daripada dua qadiyah dikatakan itu adalah qiyasan murakkab. Wa sayati kalamuhu wa annahu yarji'u ilal basit. Insyaallah akan datang perkataannya Nazim bahwasanya qiyasul murakkab itu sebenarnya akan kembali kepada qiyasul basit. Kenapa kok kembali kepada qiyasul basit? Iya, karena qiyasul murakkab itu adalah gabungan daripada dua qiyasul basit. Cuma langsung digabung saja. Kalau Anda nak pisah-pisahkan, ya juga nanti akan kembali menjadi qiyasul basit. Contohnya awal apa itu? Qiyasul basit. Apa? Al-alam mutaghayyirun. Ayo. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Suf tengok natijahnya al-alamu hadisun. Ini adalah natijah, ini namanya sugro. Ini namanya apa? Kubro. Aywa. Sekarang tengok ya, al-alam hadis
Ini muqaddimah sugro, ini muqaddimah kubro. Natijahnya adalah al-alam hadis. Alam hadis ini tidak ada di sugro dan tidak ada di kubro. Yang ada di sugro itu alamnya. Ini short. Yang ada di kubro hadisnya. Ini apa? Kaf. Sekarang afrodnya ini kan apa namanya? Ini kan mahmul, ini maudhu. Lah kalau mahmul dan maudhu biasanya mahmulnya itu afrodnya lebih banyak daripada maudhunya. Mahmulnya lebih banyak afrodnya daripada maudhunya. Sekarang muqaddimah ini di dalamnya kalau mahmulnya itu ada yang lebih banyak afrodnya. Kalau mahmulnya itu lebih banyak afrodnya daripada maudhu, yang lebih banyak afrodnya dikatakan apa? Akbar. Yang lebih sedikit afrodnya dikatakan apa? Asghar. Sekarang muqaddimah yang di dalamnya ada haddul akbar itu namanya muqaddimah kubro. Karena yang diamik daripada muqaddimah kubro mahmulun natijah. Mahmulun natijah itu afrodnya lebih banyak daripada maudhu'un natijah. Maudhu'nya natijah itu diamik daripada al-alam al-mutaghayyir. Karena alam mutaghayyir itu diamik daripadanya maudhu'un natijah wa huwal alam, maka di dalam muqaddimah ini ada haddul asghar. Muqaddimah yang ada haddul asghornya dikatakan muqaddimah sugro. Kemudian mutaghayyir adalah yang terurang antara dua muqaddimah. Sesuatu yang terulang daripada dua muqaddimah dikatakan wasat. Haddul wasat. Haddul wasat ini adalah yang menjembatani antara sugro dan kubro bisa untuk menjadi satu qadiyah. Dan ketika hanya ada muqaddimah sugro dan kubro, dikatakan dia itu al-qiyasul fasid. Ayo. Wa mithalu tsani an-nabbash akhdun al-mali khufyatan. Ayo, yang kedua an-nabbash. Ayo. Akhidun lil mali khufyatan. Lil mali khufyatan. Ayo. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan. Lil mali khufyatan sarikun. Loh, ini kan dua muqaddimah kan. Anda bisa berhenti di sini. Kemudian natijahnya apa? An-nabbash sarikun. Tapi Anda langsung natijah ini Anda sudah ada di otak Anda. Anda langsung meneruskan dengan apa? Wa kullu sarikin tuqta yaduhu. Wa kullu sarikin Tuqta yaduhu. tuqta'u yaduhu. Tuqta'u yaduhu. Natijahnya apa? An-nabbasu tuqta'u yaduhu. Aslinya, loh, ini apa ya? Ini dikatakan qiyasul murakkab karena muqaddimahnya lebih daripada 2. 1, 2, 3. Natijahnya an-nabbash tuqta'u yaduhu. Ketika muqaddimahnya itu lebih daripada 2, dikatakan dia itu adalah qiyasul murakkab. Yang mana qiyasul murakkab ini seharusnya dia bisa dipisah-pisahkan menjadi dua qiyas. Ini qiyas yang pertama kan. An-nabbash akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Yang pertama. Kemudian Anta langsung mengatakan, Anta jadikan ini muqaddimah sugro. An-nabbash sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Hasilnya an-nabbash tuqta'u yaduhu. Sof tengok. Loh, ini kan kias yang kedua kan. Cuma Anda tidak ingin untuk membuat kias semacam ini. Anda langsung gabung kias pertama dengan kias yang kedua. Karena itu namanya kias murakkab. Karena tarokkab di dalamnya lebih daripada satu kias. Yang pertama dikatakan kiasun basit. Karena di dalamnya hanya ada satu kias saja. Ayo. Fakharaja biqaidi tarkib minal qadiyatain al-lafdul mufrad. Ayo, dan ya, keluar daripada tarkib daripada qadiyatain ini al-lafad. Al-lafad ya bukan kias. Maaf. Al-lafdul mufrad. Al-lafdul mufrad ya bukan kias. Ayo.
والقضية الواحدة. Begitu pula qadiyatul wahidah, hanya kullu sarikin kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Apa hasilnya? Itu namanya bukan kias. Nanti Anda mempunyai beberapa lawazim. Kullu sarikin tuqta'u yaduhu yalzaminhu aksuhu, yalzaminha aksuha, wa nakiduha wa tahta tadu. Tidak ada masalah, itu namanya istidlalat mubasyirah. Istidlal yang mubashir, dengan arti tidak perlu ada muqaddimah yang lain, cukup dengan kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Itu akan ada lawazim-lawazim yang lain. Nanti akan ada aksuha, nakiduha, apalagi tahta tadot, dan yang lain. Insyaallah ini semua akan kita pelajari, tapi tidak di kitab ini, kitab yang selanjutnya. Saya tak nak nanti terlampau banyak kitab ini. Saya nak kalau bisa 15, 16 maksimum kitab ini sudah selesai. Jadi nanti kitab-kitab seterusnya yang tidak bisa kita pelajari dalam kitab ini bisa kita pelajari dalam kitab selanjutnya. Ayo. وخرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين. Ayo, fa innan natijah ya, mana tadi? Wal qadiyah wahidah kullu sarikin tuqta'u yaduhu ini yalzaminhu ba'dul lawazim. Tapi lawazim daripada qadiyah wahidah ini dikatakan kias, dikatakan akes iya, dikatakan nakid iya, dikatakan kias atau natijah tidak. Aywa wa kharaja bil qaulil akhar ma idza kana al qaul ahad al muqaddimatain. Aywa, dan keluar daripada qaulil akhar itu kalau seumpamanya qaulnya itu natijahnya itu salah satu daripada dua muqaddimah, kadangkala bilafdihi, kadangkala bimakna. Kalau bilafdihi itu tidak biasanya, tapi bimakna. Contohnya apa? Sila. Kullu insanin natiqun. Kullu insanin natikun. Ayo, kemudian Wa kullu natikin basyarun. wa kullu natikin basyar. Kemudian Fa inna natijahu ya kullu insan basyarun hiya ihdal muqaddimatain. soft tengok kullu insanin apa? Natiq. Natikun. Kemudian Kullu natikin basyarun. wa kullu natikin basyar. Ayo, wa kullu insanin natik wa kullu natikin Basyarun. basyar. Akhirnya wa kullu Insanin basyarun. insanin Basyarun. basyar. Loh, kullu insanin basyar ini sama dengan salah satu daripada muqaddimah. Ya ini kullu insanin basyar, ya ini sama dengan kullu natikin basyar, sama saja itu. Ayo. Wa kharaja biqaulina lidzatihi. Dibilang wahya qauluhu kullu natikin basyar, sama, tidak berbeza li anna natik wal insan. Dan yang lebih jelas lagi katanya Syekh Bilal, kullu insanin natik wa kullu natikin natik. Nah, sudah, kullu natikin natik. Jawabannya apa? Yuntiju kullu insanin natik. Sof, kullu insanin natik wa kullu natikin natik. Natijahnya kullu insanin natik. Loh, bukankah natijah ini sama dengan muqaddimah sughra? Ini sama bilafdih, ini sama bimakna, sama saja. Karena kenapa kok semacam itu dikatakan tidak boleh? Ya karena mantik ini bukan tengoklah lafaz, dan harus natijah berbeza dengan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Yang namanya dalil itu harus mukhtalif daripada apa? Madlul. Ayo. Wa kharaja biqaulina lidzatihi ma idza kana al-qaul al-akhar la lidzatil qadiyatain. Wa kharaja bi qauluna lidzatihi, kalau seumpamanya qaulul akhar itu bukan lidzatihi, tapi bukan karena nafsu tartib, nafsu tarkib wa nafsu tartib, akan tetapi untuk syai'un akhar kharij daripada tarkib yang kita kenal dengan nama qiyasul musawah. Ayo. Ka qaulina Zaidun musawin li amrin. Zaidun musawin li amrin. Kemudian Wa amrun musawin li bakar. wa amrun musawin Li bakar. musawin lil Bakarin. li bakrin. Ayo, akhirnya natijahnya apa? Zaidun musawin li bakarin. Zaidun musawin li bakar. Loh, ini namanya qiyasul musawah. Qiyasul musawah ini, loh, ini benar. Hasilnya ini benar. Tapi ada muqaddimah ajnabiyah.
ada sesuatu yang menjadikan ini benar. Dan yang menjadikan ini benar bukan daripada kubro ataupun sugro. Bukan karena nafsu tartib, bukan, tapi ada qadiyatun ajnabiyah yang kalau itu benar, ini menjadi benar. Kalau itu salah, itu menjadi salah. Apa itu? Anna musawil musawi musawin. Loh, yang sama dengan yang sama, itu sama. Kalau ini benar, ini juga benar. Kalau ini salah, ini juga salah. Jadi kebenaran dan kesalahan ini tidak terpulang kepada sugro ataupun kubro, tapi terpulang kepada muqaddimah yang lain. Apa definisi qiyasul musawah? Definisinya adalah tengok. Fi qiyasil musawah wa huwa ma yatarakkab min qadiyataini muta'allaqu mahmuli ulahuma mana? Yakunu maudu al-akhar. Apa? Ma yatarakkab min qadiyatain. Qiyasul musawah itu adalah qiyas yang terdiri daripada dua qadiyah. Muta'allaq mahmul menjadi maudu'ul akhar. Muta'allaqul mahmul. Muta'allaq mahmul sugronya menjadi maudu untuk kubro. Sof tengok, Zaidun musawin li amrin. Oke. Zaidun musawin li amrin jumlah mufidah kan? Jumlah mufidah. Ini sugro. Oke. Zaidun maudu atau mubtada. Khobarnya mana? Kejap. Apakah kedua-duanya? Atau li amrin ini kan, li amrin kan jar wal majrur kan? Jar majrur kan? Jar majrur kan perlu muta'allaq kan? Perlu muta'allaq. So, tengok Zaidun fil baiti. Apakah khobarnya itu fil baiti? Bukan kan? Kainun atau mustakirun kan? Kainun atau mustakirun. Khobarnya itu kain atau mustakir itu. Bukan fil baitinya. Fil baiti ini kan muta'alliq kepada khobar yang mahdzuf. Loh, li amrin ini kan dia kan muta'alliq musawin kan? Musawin li amrin. Hakikat daripada khobarnya itu ya musawin ini. Li amrin itu kan muta'alliq musawin kan? Dia kan lahu ta'alluq. Dia harus berhubungan dengan fi'il atau ma fi maknal fi'il. Musawin kan fi maknal fi'il. Loh, ini kan tidak menjadi mahmul, tapi muta'alliqul mahmul. Akhirnya ketika dia itu di muqaddimah kubro, maudhu'nya muqaddimah kubro itu bukan mahmulnya sugro. Sedangkan kalau Anda nak guna syakal yang pertama, harus haddul wasatnya mahmul sugro maudhu'ul kubro. Kalau Anda nak syakal awal, di sini tidak, yang menjadi maudhu'ul kubro bukan mahmulnya tapi muta'allaqul mahmul. Wa amrun musawin li bakrin. Qiyas yang dijadikan muta'allaqul mahmul adalah maudhu'ul akhar, itu namanya qiyasul musawah. Itu kadangkala benar, kadangkala salah. Dalam masalah ini musawil musawi musawin. Yang sama dengan yang sama. Loh, kalau yang lainnya samaniyah atau arba'ah nisfun lith samaniyah. Wa samaniyah nisfun berapa? Samaniyah setengahnya berapa? Lith sittata asyar. Cemil kan? 4/2 daripada 8. 8/2 daripada tis'ata asyar. Apakah bisa kita katakan arba'ah nisfun li sittata asyar? Loh, apakah ini benar semacam ini? Tidak. Padahal qadiyah muqaddimah sugro betul apa tidak? Muqaddimah kubro betul apa tidak? Betul. Akan tetapi walaupun sugro dan kubronya itu betul, bahkan dia itu kan malzum kan. Idza sodaqal malzum sodaqal lazimnya. Seharusnya kalau memang cara ini benar,
lazimnya itu pasti benar. Tapi di sini lazimnya itu salah. Maknanya kebenaran arba'atun nisfun lisittata asyar. Kebenaran ini tidak terpulang kepada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, tapi ada qadiyah ajnabiyah yang sembunyi. Kita sebagai mantik, kita sebagai ahli mantik, kita sebagai ahlul kalam, kita harus menampakkan, kita harus mempermalukan, kita harus menviralkan qadiyah yang tersembunyi ini. Apa itu? Nisfun, nisfi, nisfun. Setengahnya setengah. Kalau ini benar, ini juga benar. Kalau ini salah, ini juga salah. Apakah setengahnya setengah itu setengah? Tidak, setengahnya setengah itu adalah robo. Karena itu kan arba'atun robo lisittata asyar, bukan setengahnya sittata asyar. Patternnya kan sama kan? Di sini dikatakan thamaniyah muta'alliqun nisf kan? Loh, di sini bisa benar, kok di sini salah. Maknanya qiyasul musawi itu bila-bila benar, bila-bila salah. Karena kebenaran natijahnya tidak terpulang kepada kebenaran muqaddimah sugro atau muqaddimah kubro, bukan lidzatiha, tapi liqadiyatin ajnabiyah. Itu namanya qiyasul musawi. Ayo. Thumma innal qiyasa yanqasimu ila qismain. Wadih ya. Mana tadi? Muqaddimatin ajnabiyah wa hiya qiyasul wa hiya musawi li syai'in musawi li dzalikal syai'. Ya ini yang sama dengan yang sama dengan yang pertama. Apakah semacam itu? Saya seperti Faik seperti singa. Saya seperti singa. Malah bapak engkau tuh mau seperti singa. Ayo. Thumma innal qiyasa yanqasimu ila qismaini, iqtiraniyan wa syartiyyan. Ayo. Kemudian qiyas sendiri itu terpulang menjadi apa namanya? Dua. Ada yang namanya qiyas iktirani, ada yang namanya qiyasus syarti. Cuma di dalam kitab ini kita tak belajar qiyasul iktirani dan qiyasus syarti. Nanti qiyasul iktirani ada daripada hamliyat dan syartiyat. Insyaallah dalam qiyas ini nanti akan juga ada qiyas apa namanya syarti juga. Ayo. Wasani ya'ti fi qawli wa minhum ma yudda bil istisna. Insyaallah qiyasul istitsnai, nah qiyasul syarti nanti akan ada qiyasul istisnai. Sahal ya ini. Wal awalu wa ma dalla 'ala natijati bil quwwah. Qiyasul iktirani itu adalah qiyas yang muqaddimahnya menunjukkan dalla, menunjukkan kepada natijahnya dengan maknanya, dengan madahnya. Bahannya ada, tapi tidak dengan apa namanya? Tidak dengan bentuk yang ada di dalam natijah. Contohnya ya, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadis. Sof tengok, al-alam hadis tidak ada di dalam la sughra wala kubro. Akan tetapi madahnya alam ada di sughra, madahnya hadis ada di kubro. Ini yang namanya qiyas iktirani. Yang mana qiyas ini muqaddimah sughra dan kubronya menunjukkan kepada natijah daripada aspek bahannya, tapi bukan tartibnya. Karena tartib al-alam hadis tidak ada di dalam muqaddimatin. Aywa sila. Bi an takuna an-natijatu madhkuratan fihi bi maddatiha la surati. Dengan sekiranya natijah itu disebutkan ada di dalam muqaddimah secara madah tapi tidak secara surah, seperti kal alam hadis fima taqaddam. Aywa. Wa kharaja bidzalika al-qiyas syarti fa innahu dalun 'ala an-natijati bil fi'li. Dan keluar daripadanya itu al-qiyasus syarti. Qiyasus syarti itu bukan iktirani. Apa definisi qiyasus syarti? Aywa. Fa innahu dalun 'ala an-natijati bil fi'li. Aywa. Yang namanya qiyasus syarti itu menunjukkan kepada natijah bil fi'il dengan arti, ini penting ya. Contohnya in kanatish apa dengan syamsu toli'ah. In kanatis
sholah sahihatan in kanatis sholah sahihatan fahuwa mutawaddiun. Wadah ya. Kalau sholatnya itu benar, pasti dia itu dalam keadaan berwudu. Lakinna sholah sahihah. Aywa. Fahuwa mutawaddi. Aywa. Qiyas iktironi ini fahuwa mutawaddi ini adalah natijah daripada qiyas syarti. Qiyas ini adalah qiyas syarti, natijahnya, dan ini adalah natijah qiyasus syarti. Yang mana didefinisikan qiyasus syarti ini, yang natijahnya disebutkan di dalam muqaddimahnya bil fi'il. Natijahnya ada di dalam muqaddimah bil fi'il. Di dalam qadiyah, di dalam qiyasul iktironi, natijahnya hanya ada madahnya tapi tidak ada surahnya. Di qiyasus syarti, tengok definisinya musannaf ya. Kharaja bidzalika al-qiyasus syarti fa innahu dalun 'ala natijah bil fi'il. Qiyasus syarti menunjukkan kepada natijah bil fi'il. Ai dzukirat fihin natijah bimadatiha wa suratiha. Dzukirat disebutkan natijah fihi fil qiyasi syarti dengan madahnya dan surahnya. Natijah di dalam qiyasus syarti disebutkan di dalam muqaddimah madah wa surah. Tapi belum tentu adalah ihdal muqaddimataini secara mutlak. Karena di dalam qiyas tidak boleh natijah itu salah satu daripada sughra ataupun kubra. Karena yang namanya natijah itu mesti qaulun akhar. Selama dia itu qaulun akhar, dia tidak boleh sughra ataupun kubra. Wadah ya. Yang tidak boleh natijah itu ahadul muqaddimatain. Apakah yalzam natijah itu disebutkan di dalam sughra, di dalam ahadul muqaddimatain disebutkan. Natijah disebutkan di dalam ahadul muqaddimatain. Apakah yalzam minhu qaunun natijati ainal sughra atau ainal kubra? Wadah ya. Natijahnya disebutkan di dalam salah satu daripada dua muqaddimat. Hadza kalam mafrugun minhu, kita setuju. Apakah yalzam natijahnya itu disebutkan di dalam ahadal muqaddimatain? Disebutkan di dalam ahadal muqaddimatain, qaunun natijah ainul muqaddimatain? Belum tentu. Yasduk disebutkan di dalam muqaddimatain. Yasduk natijah itu juz'un min ahadil muqaddimatain, bahagian daripada salah satu daripada dua muqaddimah. Bahagian daripada satu daripada dua muqaddimah itu yasduk alaihi, perkataannya musannaf, an natijah madhkuratun fi ahadil muqaddimataini bil fi'il. Tidak mesti natijahnya itu ainul aywa. Yang mahdzur natijah ainul muqaddimatain. Itu tidak boleh, karena natijah mesti qaulun akhar. Tapi kalau natijah juz'un min ihdal muqaddimatain, tidak ada masalah. Jadi natijah bagian daripada sughra, boleh. Natijah bagian daripada kubra, boleh. Natijah ainus sughra ainul kubra, no, karena bukan qaulun akhar. Ini yang ingin dikatakan oleh Syekh Bilal di dalam apa namanya? Di dalam hasyiahnya. Sekarang tengok apa katanya Damanhuri. Ayo. Fa innahu dalun 'ala natijah bil fi'il ay dzukirat fihi natijah, dzukirat fihi ay dzukiratin natijah fihi fil qiyasi syarti bimadatiha wa suratiha wa la yalzam hadza qaunun natijah ihdal muqaddimatain. Aywa kaqaulina law kana. Ini saya hapus ya, kita pakai contohnya musannif. Law kana hadza insana
Laukana hadza insanan lakana hayawanan. lakana Hayawanan. lakana hayawanan. Laukana hadza insanan lakana Hayawan. hayawan. Aywa, kemudian Lakinnahu insan. lakinnahu Insan. insan. Lakinnahu apa namanya? Insan. Fahuwa Hayawan. hayawan. Oke. Laukana hadza insanan lakana hayawanan. Ini kan muqaddam. Ini talin. Ini isbatul muqaddam yalzam minhu isbatut tali. Wad'ul muqaddam yalzam minhu wad'ut tali. Oke. Fahuwa hayawanan. Fahuwa hayawan itu juz'un daripada tali. Juz'un daripada apa namanya? Tali. Karena talinya lakana apa kana? Lakana huwa hayawan. Hah? Lakana huwa hayawan. Aywa lakana huwa, yakni hadza tadi itu Hayawan. hayawan. Jadi hayawan di sini adalah bahagian daripada tali. Karena kenapa? Fahuwa hayawan. Bukan semua lakana huwa hayawan. Dia bagian daripada tali. Selama dia bagian daripada tali, maka kalau Syekh Bilal mengatakan sudah fahuwa hayawan bagian daripada kiasus syarti. Mungkin ini adalah awal, ini adalah thaninya. Fahuwa hayawan, ya. Ini kan kiasus syarti kan bukan hanya ini kan, tapi juga ininya kan. Ini ada muqaddam dan tali. Ini ada wad'ul muqaddam atau wad'ut tali. Hayawan bagian daripada yang ini. Karena dia hanya yang ini saja. Dia tidak masuk yang ini. Selama dia itu bagian daripada ini, dia juz'un daripada kiasus syarti. Ayo. Sila. Wa hadhihi natijatu dhukirat fil qiyasi bi maddatihi wa hay'atihi. Aywa fahuwa hayawan. Ada di sini. Lakana aywa. Laukana hadza insanun fahuwa hayawan. Lakinnahu insan fahuwa hayawan. Maknanya fahuwa hayawan bagian daripada ini. Karena kiasus syarti terdiri daripada satu bagian ini, kemudian bagian yang kedua. Natijahnya fahuwa hayawan ini adalah bagian daripada yang pertama ini. Selama fahuwa hayawan bagian daripada yang pertama, dia bukan ainul muqaddimaten, dia juz'un daripada muqaddimaten. Aywa. Kada qalu. Ya, ini dikatakan kaqaulina law kana hadza insanan lakana hayawan. Lakinnahu insan yuntiju fahuwa hayawan. Fahadhihi natijah dukirat fil qiyas dengan madahnya dan hayatinya. Kada qalu. Aywa, kada qalu. Ya, ini Suf tengok ya. Kada qalu menunjukkan ada semacam tautiah kepada ketidaksetujuan. Kada qalu. Ya, ini mungkin ada madahnya di sini. Fahuwa hayawan, juga bisa Anda mengatakan fahuwa hayawan. Oke. Apakah fahuwa hayawannya ini sama dengan fahuwa hayawannya ini? Tidak loh. Karena fahuwa hayawan ini itu hanya semacam talazum. Ini tidak ada dalam dunia nyata. Karena kalau ini insan, ini hayawan. Wadah ya. Tapi apakah ini hayawan? Belum tentu terpulang kepada keinsanan ini. Ini hayawan sudah ada real dalam dunia nyata. Jadi madahnya sama, surahnya sama, madahnya sama, tapi maknanya berbeza. Maknanya berbeza. Nah. Wadah ya, kalau saya bilang jelas. Ini 1, 2. Fahuwa hayawan bagian daripada yang pertama. Ini madhkurun fi hadza bil fi'il bimadatiha wa suratiha. Tapi dia tidak menjadi ainu ahadil muqaddimatain. Aywa. Karena kan di dalam qiyasus syarti ada talazum antara muqaddam dan tali, kemudian imma wad'ut tali atau wad'ul muqaddam, raf'ut tali atau raf'ul muqaddam. Jadi memang ada dua bagian di dalam qiyasus syarti. Lah, natijahnya ini sebahagian daripada bahagian yang pertama. Jadi dia juz'un min ihdal muqaddimaten. Ayo.
والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر. Aywa. Waladhi yadhar, kalau katanya Muson Damanhuri, yakni fahuwa hayawan, ini sama dengan ini bihasabi dhahir, bihasabi dhahir. Tadi itu fahuwa hayawannya ini berbeza dengan fahuwa hayawannya ini, karena fahuwa hayawannya ini belum ada di waqi, karena ini hanya mulazamah saja. Kalau faik datang, saya datang. Apakah saya benar-benar datang? Apakah saya benar-benar datang? Belum tentu. Sampai Anda benar-benar datang. Walakin al-faiz ja'fa'ana ji'tu. Jadi maji'i yang kedua bukan maji'i yang pertama. Karena maji'i yang pertama itu hanya kasualitas, hanya ada hubungan saja dan tidak ada dalam dunia nyata. Maji' saya yang kedua ada di dalam dunia nyata. Dohirnya memang sama, madah dan surahnya sama, tapi hakikatnya berbeza. Ayo. Lianna natijata lazimul qiyas. Karena natijah itu lazimul qiyas, kan tidak boleh ini sama dengan ini, karena natijahnya itu adalah lazimul qiyas. Kan qiyas Ustaz Hasan, apakah qiyasul syarti hanya ini saja? Kan tidak, kan ini dan ini. Maknanya fahuwa hayawan adalah juz'un daripada qiyas. Dan selama qiyas ini natijah adalah juz'un daripada lazimun daripada qiyas, dan qiyas itu adalah malzum, tidak boleh lazim itu ainul malzum. Lazim itu harus lazim harus syai'un akhar ghairu malzum. Sila. Wala yasihu an yakuna lazimu juz'an minal malzum. Dan tidak boleh lazim itu juz'an daripada malzum. Bal huwa mughayyirun lahu. Bal huwa mughayyirun lahu, yakni wala yasihu an yakuna lazim juz'an minal malzum. Syekh Bilal, hadal kalam ghairu musallam. Boleh lazim juz'an minal malzum itu boleh. Tidak ada masalah. So ada lazim kan juz'an daripada malzum. Hadal ghairu musallam. Dibilang kita setuju bahwasanya yang namanya natijah mughayyirun lil qiyas, tapi la nusallim mughayyarah ini tadi tidak boleh natijah juz'an daripada malzumnya, karena juz'u syai' bukan kullu syai'. Sahalah juz'u syai' laisa kullu syai'. Dibilang mal mani qaunul lazim juz'an minal malzum fayumkinu munaqashatu hadhil mas'alah bidat. Dibilang macam apa? Wa huwa ma dhukirat fihi natijah bil fi'il yahtamilu an takuna natijah ya ainul muqaddimatain wa hadza la yattafiq ma ta'rifil qiyas kama arafta. Tidak boleh natijah ainu ihdal muqaddimatain wa yuhtamalu an takuna juz'ahu juz'al qiyas au juz'ul ihdal muqaddimatain. Natijah bisa menjadi bagian daripada qiyas dan bagian daripada ihdal muqaddimatain, akan tetapi bukan tamamal muqaddimatain. Maka fala yakunul qiyas mustalziman laha kama idza qulta idza kana hadasin fa innahu sad lakinnahu laisa bisad fa huwa laisa bisin wa huwa laisa bisin fal qiyasuna huwa idza kana hadasin fa innahu sad lakinnahu laisa sad yastalzimu qaulina idza kana hadasin fahuwa sad wa kulluna laisa bisad ilzamul kulli juz'u li anna ma'na kullun minhuma maksud lakinnahu la yastalzim qauluna hadasin masalan ma'na juz'ul qiyas aw kulluna fa inna huwa ya li anna dzakatu. Kemudian wa yatarakkabu hadzal qiyas min al-hamliyat wa syartiyat. Wa yatarakkab qiyas ini daripada hamliyat dan syar'iyat. Yani qiyasul iktirani itu bisa daripada hamliyat dan bisa daripada syartiyat. Wa amma qaulul matni wa khudussa bil hamliyah fajariyun 'ala al-ghalib. Adapun qaulul matan fajariyun bil hamliyah ada laisa musallam. Mungkin memang biasanya qiyasul iktirani diambil daripada qiyas bil hamliyah, tapi tidak mesti dengan hamliyah saja. Fa in aradta tarkib al-qiyas al-iktirani farakibu 'ala al-wajh al-mu'tabar indahum. Kalau kamu nak menyusun qiyas iktirani itu ya susunlah ala wajhil mu'tabar menurut manatikoh daripada ityan ada hadul wasatnya jami' tadi tuh al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyirin hadis, yaitu wasfun jami' bainat tarafain sebagai jembatan untuk maudhu' dan mahmul.
Minal ityan biwasfin jami'in baina tarafil matlub. Aywa minal ityan bi wasfin baina tarafil matlub kata goyur fil misal mutaqaddim. Al alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. At-taghayyur di sini adalah wasfun jami'un baina tarafain kan. Al alam dan hadis. Aywa. Wa min tartibil muqaddimati jam'u muqaddimatin. Dan ada wasaf yang jami dan harus tartib muqaddimat, yakni harus ada tartib semacam ini. Tartib yang benar tartibnya. Wasayati bagaimana tartib yang benar di kelak yang akan datang ya. Aywa. Ay qadiyatul lati ju'ilat juz'a dalilin. Aywa qadiyah ini kan qadiyah, ini juga qadiyah. Ini kan dalil untuk natijah kan. Al alam hadisun. Duh, alam hadis ini kan adalah madlul kan. Ini adalah natijah. Ini adalah dua ini adalah apa namanya dalil. Aywa. Summiyat bidzalika litaqaddumiha 'ala al-matlub. Kenapa kok dalil ini dikatakan muqaddimah? Ya dia lebih dahulu daripada matlub. Muqaddimah dulu baru natijah. Aywa. Fa in lam takun juz'a dalilin fala tusamma muqaddimatan. Apa? Fa in lam takun juz'a dalilin fala tusamma muqaddimatan. Fa in lam takun juz'a dalilin Aywa, dan ini harus juz'a dalil. Fala takun apa? Fa in lam takun sumiyat apa namanya? Al-qadiyati ju'ilat juz'a min tartibil muqaddimat. Jam'u muqaddimah ay al-qadiyah allati ju'ilat juz'a dalilin. Sumiyat bidzalika litaqaddumiha. Ini kan juz'u dalil, ini kan juz'u dalil kan? Ini muqaddimah, ini muqaddimah. Semua ini satu ini juz'u dalil, ini juga juz'u dalil. Dalil adalah gabungan daripada keduanya. Kenapa ini dikatakan muqaddimah? Karena litaqaddumiha alal matlub. Fa in lam takunil muqaddimah juz'a dalilin, tidak dikatakan dia itu apa namanya muqaddimah. Li anna syai'al mutaqaddim in lam yakum juz'a dalilin fala yumkinul intiqal ilal matlub li fuqdanil haddil wasat masalan fala yusamma muqaddimatan fi istilahil manaqitah. Aywa yakni ini harus menjadi juzuk. Intinya nak dikatakan semacam ini. Antara muqaddimah dan natijah itu mesti ada hubungan. Maknanya muqaddimah ini bahagian daripada apa namanya? Natijah. Tengok ya, natijah. Al-alam dan hadis. Al-alam juz'un di sini kan. Hadisnya kan juga di sini kan. Maknanya antara muqaddimah dan natijah itu mesti ada hubungan. Dia tidak boleh untuk tidak ada hubungan sama sekali, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau tidak ada hubungan sama sekali antara muqaddimah sugro dan kubro, tidak ada hubungan dengan natijah, tidak ada hubungan sama sekali, ya tidak bisa dijadikan intikal, tidak bisa untuk menunjukkan kepada natijah. Begitu pula antara sugro dan kubro itu mesti ada hubungan. Hubungannya di mana? Di mutaghayyir ini. Soalnya ada hubungan antara sugro dan kubro di dalam mutaghayyir. Dengan adanya hubungan daripada mutaghayyir, kita bisa untuk menjadikan al-alam hadis. Kalau antara sugro dan kubro tidak ada hubungan dengan natijah, tidak bisa dijadikan muqaddimah. Tidak bisa dijadikan apa namanya? Muqaddimah menurut istilah manatikoh. Tapi di dalam istilah-istilah yang lain bisa dijadikan muqaddimah. Ma tataqaddam alal matlub, bisa. Tapi apakah ma tataqaddam alal matlub bisa dikatakan muqaddimah menurut manatikoh mutlakon? Tidak, kecuali ma tataqaddam alal matlub itu juz'u dalil. Aywa. Bi an taqaddama al-muqaddimatu sughra 'ala al-kubra. Aywa. Fala tusamma muqaddimatan. Bi an tuqaddima sughra, apa namanya? Bi an tuqaddima sughra alal kubra. Aywa. Wa min tamyiz sahih min al-fasid. Li anna natijatan lazimun. Wal lazim bihasabi malzumihi. In sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun. Tertib.
Wadah ya. Jadi soft tengok ya. Al-alam mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir. Dua ini adalah dalil. Ini muqaddimah, ini muqaddimah. Muqaddimah sugro dan kubro kan bagian daripada dalil kan. Muqaddimah sugro bagian daripada dalil, sugro bagian daripada dalil. Karena dua-duanya jika dia itu berkumpul namanya apa namanya? Dalil kan. Sampai sini paham? Oke. Muqaddimah sugro ini harus bagian daripada dalil. Bagaimana muqaddimah sugro menjadi bagian daripada dalil? Di dalam muqaddimah sugro harus ada hadul wasat. Tanpa adanya hadul wasat, muqaddimah sugro ini tidak bisa menjadi bagian daripada dalil. Contohnya, al-alamu murakkab. Al-alamu murakkab. Al-alam murakkab, dia itu qadiyah. Tataqaddam alal matlub. Matlubnya al-alam hadis. Tapi apakah dia bisa menjadi juz'u dalil? Dia bisa menjadi bagian daripada dalil. Ini kan gabungan daripada dua ini namanya dalil kan. Apakah muqaddimah sugro ini bisa menjadi bagian daripada dalil? Tidak bisa. Kenapa? Karena sugro dan kubro jika disandingkan semacam ini, dia tidak akan bisa untuk mengeluarkan natijah. Karena tidak ada hadul wasat. Tidak ada hadul wasat. Dengan arti sugro bisa menjadi bagian daripada dalil kalau antara sugro dan kubro ada jembatan yang menghubungkannya. Jembatan menghubungkannya itu namanya adalah hadul wasat, yang menghubungkan antara sugro dan kubro. Ketika ada jembatan yang menghubungkannya, maka sugro juz'ud dalil, kubro juz'ud dalil. Karena ketika ada jembatan yang menghubungkannya, dua muqaddimah ini akan menunjukkan ke natijah kan. Hada dalilu hada. Sohulala hada dalilu hada. Maknanya hada juz'u dalil wa hada juz'u dalil. Dan bisa dikatakan dia itu juz'u dalil kalau ketika bergabung dua-duanya bisa menjadi dalil. Tapi ketika semacam ini, ketika dia bergabung, apakah bisa menjadi dalil? Tidak. Untuk bisa menjadi dalil harus dikatakan mutaghayyir. Maknanya tidak semua qadiyah yang tataqaddam alal matlub dikatakan dia itu juz'u dalil. Muqaddimah iya, juz'u dalil tidak. Wati sadasan. Muqaddimah iya, juz'u dalil tidak. Untuk menjadi dia itu muqaddimah wa juz'u dalil, harus antara sugro dan kubro ada hadul wasatnya. Yang ketika hadul wasat ini ada, kita bisa untuk menyatukan antara sugro dan kubro. Kalau al-wasat tidak ada, macam mana kita nak satukan al-alam murakkab wa kullu mutaghayyirin hadis? Kita nak menjadikan ini dalil macam mana? Aywa. Ini kan muqaddimah, ini muqaddimah. Tapi apakah dia juz'u dalil? Tidak. Karena itu muqaddimah itu adalah ma tataqaddam alal matlub walakin hiya juz'u dalil. Kalau dia bukan juz'u dalil, tidak bisa. Wadih ya, aywa. Bi antuqaddimal muqaddimah sugro alal kubro. Wa min tamyizi sahih minal fasid. Dan harus Anda mesti tahu mana muqaddimah yang sahih dan mana muqaddimah yang fasid. Aywa. Karena natijah itu adalah lazim. Kalau muqaddimahnya benar, natijahnya pasti juga benar. Natijahnya muqaddimahnya salah, ya la yalzam minhu syai'an. Li'anna natijah lazimun wa lazim bihasabi malzumihi in sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun. In sahihan fa sahihun sahih, in fasidan fa fasidun fihi nadhar. Karena kalau dia itu tidak benar, apakah ini benar? Belum tentu, mungkin benar, mungkin salah. Tapi apakah kalamnya ini salah? Wallahu a'lam tidak. Tengok ya. Kalau natijah, kalau muqaddimahnya benar, natijah pasti benar kan? Oke. Kalau natijahnya salah, kalau muqaddimahnya salah, apakah natijahnya pasti benar? Pasti salah? Belum tentu kan? Natijahnya bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Apakah diambil oleh mantik? Tidak. Yang bisa salah, bisa benar tidak diambil oleh mantik. Menurut mantik ini salah. Fakalamuhu sahih. Fafa'in infasi dan fafasidun
fi urfil manatiqah. Fi urfil manatiqah li anna muqaddimah yang salah qad yalzam minhu fasid wa qad yalzam minhul batil. Wa hadza nughallib alaihil butlan indana. Yani fasidun fa kalamuhu bari yani laisa fihi ayu muskilah. Aywa. فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا وإلا ففاسدة. Ayo, yani maka natijah itu benar kalau seumpamanya setiap daripada muqaddimatain itu benar. Kalau tidak ya fasidah. Makna fasidah bukan pasti salah, tapi mantik anggap dia salah. Ayo. ومن دراج المقدمات الصغرى في الكبرى. Dan harus muqaddimah sughra di sini. Ini kan murakkab, saya ganti menjadi mutaghayyir kan. Atau untuk lebih mudah jangan alam mutaghayyir. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Loh, kullu insanin hayawan kan sugro. Kan nanti kan karena hasilnya apa namanya? Kullu insanin jismun. Loh, sugro akan masuk ke dalam kubro karena kubro afrodnya lebih banyak daripada sugro. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Sugro masuk kepada kubro. Aywa ini syaratnya. Fanati apa namanya? Wa minan dirajul muqaddimah sugro fil kubro. Dan makna daripada muqaddimah sugro itu yang ada haddul asghornya. Apa haddul asghor? Yang menjadi maudhu di dalam natijah. Insan kan di sini kan? Di sini ada haddul asghornya, maudhu dalam natijah. Biasanya maudhu itu afrodnya lebih sedikit daripada mahmul. Karena itu namanya asghor. Mahmul afrodnya insan lebih sedikit daripada afrodnya jisim. Jisim ada di dalam muqaddimah yang kedua ini. Dan selama dia itu afrodnya itu lebih banyak dikatakan dia itu akbar. Muqaddimah yang ada haddul akbarnya dikatakan kubro. Ayo. والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة. Ayo, alladhi huwa mawdu'un natijah, yang ada di dalamnya haddul asghar menjadi mawdu'un natijah. Ayo. كالعالم تغير في المثال المتقدم. Wal kubra والبالكبرى المشتمل على الحد الأكبر. wal muqaddimah kubra yang ada haddul akbarnya hadza huwa jisim. Ayo. الذي هو محمول النتيجة. Mahmulun natijah jisim di sini. Mahmulun natijah. Kakulu mutaghayyirin hadis al mutaqarrir al hayawan wa hayawan namanya haddul wasat wa huwa alladhi aywa وهو الذي يهدف عنه inda akhdi natijah. Natijah hayawan dan hayawan ketika menjadi natijah dihapus. Wa qaulul musannif wa asghar ila akhirih yustaghna anhu bi qaulihi wa ma minal muqaddimat al bait. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan mulai masuk dalam babul askar. Insyaallah nahnu sanakhtim dalam 4 kali pertemuan lagi ya nih. 4 kali pertemuan lagi dalam idul mubham ini kita akan selesai insyaallah. Jadi dan kita akhiri sampai sini. Ada yang tanya? Silakan. Ingin bertanya Habib, dalam bab mantik bagaimana pendapat Habib tentang pernyataan segala sesuatu adalah Allah? Segala sesuatu Adalah Allah. salah itu. Segala sesuatu adalah Allah secara mantik itu salah. Kenapa? Karena Allah itu alamun, Allah itu juz'i. Dan segala sesuatu itu adalah kulli. Tidak mungkin afrodnya kulli sama dengan afrodnya apa namanya? Juz'i. Ini secara mantikiyah, qadiyah mantikiyah itu salah itu. Salah. Karena bagaimana kok qadiyah kulliyah mujabah kemudian afrod yang lebih banyak tanhasir fil afrod yang kecil, maknanya al-a'am tanhasir fil akhos fala yakunu huwal a'am walal akhos, yang benar sebaliknya. Ayo. Pertanyaan kedua, apakah bisa terjadi ikhtilaf mana yang akbar mana yang asghar? Kalau bisa berarti qiyas mantiki bisa terjadi ikhtilaf. Gimana? Apakah bisa terjadi Ikhtilaf antara yang mana yang akbar mana yang asghar? Tidak bisa, karena yang akbar dan asghar itu terpulang kepada yang menjadi maudhu'un natijah itu apa, yang menjadi mahmulun natijah itu apa. Dan itu tidak bisa untuk menjadi khilaf. Oh, tapi kan mahmul natijah bila-bila sama dengan maudhu'un natijah. Memang bila-bila sama, tapi ada potensi mahmulun natijah itu lebih besar daripada maudhu'un natijah. Tapi maudhu'un natijah susah nak menjadi lebih daripada mahmulun natijah. Karena itu yang ada mahmulun natijah di situ namanya akbar.
Maudu'un natijah namanya asghar. Saya wallahu alam, saya rasa tidak ada khilaf di situ. Wallahu alam. Sudah cukup? Sudah cukup, kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.